yaitu penyampaian materi tentang cara kerja Mendeley dan mikrofon dalam kepengurusan yang akan disampaikan langsung oleh pemateri kita, Saudara Rizky Gunawan. Sebelum pemateri menyampaikan materi, saya akan membacakan CV pemateri terlebih dahulu. Izin diterpilih. Nama lengkap Rizky Gunawan, jenis kelamin laki-laki, program studi ilmu administrasi negara, NIM 19 Juli 06 September tahun 2000. B. Kegiatan kemahasiswaan yang sedang atau pernah diikuti. Jenis kegiatan himpunan mahasiswa Riau Provinsi Kepulauan Riau. Status dalam kegiatan ketua umum, waktu dan tempat 2 Konato. Status dalam kegiatan 1. Anggota divisi public relation. 2. Anggota divisi ambassador. Waktu dan tempat 2021 hingga sekarang. 3. Business Education yang titik unggal. Status dalam kegiatan ketua umum, waktu dan tempat 2020 hingga 2021. Keempat, kami Komisariat Ulang Tinggi. Status dalam kegiatan Sekretaris Jenderal, waktu dan tempat 2021 hingga sekarang. Penghargaan yang pernah diterima. Jenis penghargaan 1. Pendanaan PKM 2021, pihak pemberi penghargaan Pemda tahun 2021. 2. 7 besar karya tulis ilmiah, pihak pemberi penghargaan Dispora Kota Tanjung Pinang tahun 2020. 3. 8 besar tingkat nasional, pihak pemberi penghargaan Humanistik Pialan Bandung tahun 2021. 4. 9 besar KTI tingkat nasional, pemberi penghargaan Universitas Pajajaran tahun 2020. 5. Tertib Prosiding Nasional, pihak pemberi penghargaan MAP Fisik Unggah tahun 2021. Itulah CV pemateri. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya serahkan kepada pemateri kita, kepada Saudara Rizky Gunawan. Oke, terima kasih. Pada ini bukan pemateri ya, tapi kayak instruktur tidak, karena kita sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar untuk mengetahui penggunaan Mendeley lebih dalam. Dan saya juga masih proses pembelajaran, saya juga akan memberikan semaksimal mungkin apa yang saya tahu, supaya kita tidak tabu dengan Mendeley, karena ini sangat penting juga yang disampaikan oleh Bapak Edison selaku kepala jurusan kita. Oke. Nah, terima kasih kepada Pak Ray yang sudah hadir pada hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Farhan Abdurrahman selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Research and Education periode 2021-2022. Saya ucapkan juga terima kasih sama Almar dan teman-teman panitia yang sudah menyiapkan kegiatan hari ini. Wah, keren banget sih sebenarnya, bisa secara langsung ilmu yang saya dapatkan dan juga ilmu yang mungkin bisa didapatkan untuk teman-teman hari ini. Oke. Salawat beriring salam hadiahkan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kepada baginda kita yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas rahmatnya dan hidayahnya juga kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara offline, dan semoga kegiatan ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya terima kasih sama Pak Edison yang sudah hadir pada hari ini mendampingi saya apabila nanti ada kekeliruan mungkin bisa direvisi. Oke, kita santai aja ya teman-teman, karena kita juga angkatan sama, serius kita angkatan 19 sama 19. Aku canggung juga sih sebenarnya ngomong sama teman-teman kayak gini. Kayak bilang poin tadi suhu. Oke. Aku gimana nih enaknya? Saya enaknya aja ya, duduk aja gimana? Gak apa ya teman-teman panitia. Oke, karena juga saya memonitor dari Zoom, jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari kegiatan kita, boleh banget ditanyakan. Kalau misalnya ada yang mau disarankan langsung, boleh langsung diberikan saran ataupun kritikan mengenai, oh ini ada yang salah bang gitu, ada segala macam. Oke teman-teman. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, mungkin kita bisa mulai aja ya kegiatan hari ini dengan mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya teman-teman yang ada di Zoom maupun yang di sini sudah mendownload Mendeley? Sudah ya? Panitia? Ini panitia nggak ada yang laptop ya? Oh, ada. Gimana? Silakan dibuka. Oke, ya mungkin kita langsung sekalian belajar aja ya, sekalian latihan. Teman-teman mungkin yang berada di Zoom sekarang, kita mungkin langsung
belajar gitu. Nah, sekalian juga kita buka Microsoft Word untuk langsung bisa latihannya sekaligus ya. Gimana teman-teman? Nampak? Yang dari Zoom? Nampak? Nampak. Nampak Oke. gitu. Nampak ya? Oke, sip. Ini kayak menitnya agak kecil, agak sulit. Oke, teman-teman mungkin udah bisa buka Word atau Zoom. Nah, pertama kita langsung tanya waktu dan seperti apa sih makalah yang mungkin tidak ada plagiasinya gitu, karena kan kalau misalnya dalam pemakalan itu kita harus menunjukkan studi literatur ya teman-teman, studi literatur. Contohnya nih, saya bantu share screen-nya. Ini adalah karya tulis ilmiah yang berasal secara otomatis. Oke, ini kan daftar pusakanya otomatis nih. Ini mau menggunakan nilai jurnalnya untuk mengetahui apakah apa sesuai dengan topik yang mau dibahas. Kita contohkan. Oke. Oke, kita mau sesuaikan judulnya dengan materi teman-teman. Biasanya kalau kita mau salah kadang Oke, nah pada saat kita mau buat makalah, biasanya kita juga membutuhkan yang namanya jurnal sebagai acuan kita. Nah, jurnal yang mau diangkat adalah sesuai dengan materi yang mau kita bahas. Nah, teman-teman kalau mau buat makalah atau mau buat jurnal atau mau buat karya tulis yang berhubungan dengan kepenulisan, diusahakan kita mencari permasalahan. Dalam artian kita bukan mau cari masalah hidup ya, mencari masalah-masalah yang lainnya gitu, ataupun menambah masalah. Tapi kita di sini adalah mencari permasalahan yang mungkin berhubungan dengan makalah tersebut. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapat nih jurnalnya, cek dulu. Ini gimana supaya ini kan ini hilang? Kan bisa kan? Ya ini bisa. Di sini nggak apa-apa ya teman-teman, di sini nama ya. Oke, kalau dari Zoom kan pasti nggak ada ya. Nah, kita ngambil salah satu contoh makalah ataupun jurnal dari nasional gitu. Namanya orientasi pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di sini kita sudah dapat salah satu contoh jurnal. Nah, pada sudah dapat kita contohnya, teman-teman silakan membuka aplikasi Mendeley. Silakan buka aplikasi Mendeley-nya. Nah, teman-teman di sini mau cara cepatnya atau cara manual? Cara cepat ya? Manual dulu ya? Oke, kita coba ya. Nah, kalau untuk cara manual, teman-teman mungkin bisa buka file. Di sini ada tulisan file. Nah, terus buka add entry manually. Nah, di sini pada saat entry manually di sini banyak pilihan. Nah, oke, mungkin yang sering saya gunakan itu adalah book section, conference proceeding, jurnal artikel, tesis, webpack. Nah, itu adalah tipe yang paling sering saya gunakan untuk pembuatan makalah. Nah, untuk cara manual, kita masukkan jurnal yang sudah kita miliki tadi. Contoh, jurnalnya adalah ini, Jurnal Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar. Nah, pada saat di sini dengar ya teman-teman ya? Oke, dengar ya. Ya, nggak usah pakai mic kali ya, supaya teman-teman di Zoom juga apa. Nah, teman-teman, pada saat kita ambil bagian judulnya dulu, sesuai dengan apa instruksi dari jurnalnya, sesuai Mendeley-nya gitu. Nah, di sini ada pilihan title itu adalah judul, author itu adalah nama pembuat, jurnal itu terbitnya di mana, terbitnya contohnya yang kita coba contohkan. Nah, tahun ada tahun, volume itu biasanya volume terbit jurnalnya. Biasanya kalau umrah itu kan kalau Juan sekarang volume 9. Iya, volume 9 isu kedua nggak salah. Sekarang ya Juan, volume 9.2 gitu. Nah, berarti dia adalah
dikeluarkan yang ke-9, sudah 9 kali terbit. Nah, terus untuk isu, nah itu dia isu adalah isu yang maksudnya dari jurnal, biasanya kan dari volume itu ada 9.22. Nah, itu ada bagian isunya, yang bagian 2 adalah isunya. Mungkin kita contohkan bareng. Nah, untuk page itu adalah page halaman yang kalian teman-teman ambil. Contoh, nanti kalau dari jurnalnya halaman 9. Nah, berarti itu adalah halaman 9 yang kita ambil. Nah, terus untuk abstraknya, kalau misalnya dari jurnalnya itu ada abstraknya, bisa dimasukkan langsung ke sini. Nah, untuk teks itu tidak perlu, author keywordnya tidak perlu, URL juga nggak perlu. Jadi yang paling penting itu adalah title, author, jurnal, tahun, volume, isu, teks, abstrak, itu aja. Misalnya, isunya nggak ada nih Bang kalau di jurnal, atau isunya nggak ada nih Ki di jurnal, nggak perlu, nggak apa-apa, nggak perlu digunakan. Ya, dikosongkan saja. Nah, jadi oke, ini kita contohkan salah satu jurnal yang sudah saya ambil. Nah, ini ada nih contohnya gitu ya. Di sini ada judul orientasi pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, teman-teman letak di title. Nah, judulnya di situ. Terus nama pengarangnya siapa? Maman Suryaman. Oke. Maman Suryaman. Maman Suryaman. Nah, di enter dulu ya teman-teman supaya nanti namanya kebalik. Biasanya kalau dalam Mendeley itu nama penulisnya itu kebalik. Contoh saya Rizky Gunawan, berarti nanti depannya adalah Gunawan, Rizky, gitu. Nah, terus untuk jurnalnya itu kita tengok dari terbitnya dari mana? Proceeding Seminar dari Nasional atau Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar dari jurnal unip.ac.id. Berarti dari jurnalnya Unip, Universitas Bangka Belitung ya, Unip ini. Indonesia Batam. Oke, mungkin Universitas Bangka Belitung nggak salah. Unip, dari Unip. Jurnal Unip. Tahun berapa diterbitkan? Oh ya. Kalau yang di ordernya itu terbitnya orang, Oke, masukin kedua-duanya. Contoh, ini dia ada Maman Suryama. Terus contoh lagi, misalnya Roni Zulian. Ini Zulian. Nah, masukin kedua-duanya, gitu, supaya lebih gampang. Nah, terus ini diterbitkan tahun berapa? Proceedingnya tahun 2020. Oktober tahun 2020. Kita ambil tahunnya saja. Ambil tahun 2020. Volume berapa sih diterbitkan jurnalnya gitu. Di sini volumenya nggak proceeding. Oke, nggak ada ya teman-teman untuk volumenya. Berarti kita kosongkan terlebih dahulu. Isunya juga nggak ada. Nah, terus untuk teksnya halaman berapa? Contoh ini ada halaman dari halaman 14 sampai 20 tentang isu-isunya. Berarti kita buat halaman 14 sampai 20. Kita save. Sudah, di sini ada nampak namanya Suryaman dan Zulian. Oke, kita coba dibuka di Word. Di materi yang ini. Dari Pak Maman kita ambil. Kita copy. Kita sesuaikan dengan format biasa. Times New Roman dengan ukuran 12, rata kanan kiri, jarak 1,5. Oke. Nah, di akhir kalimat kita masukkan si daftar pustakanya. Kita buka bagian reference. Setelah kita buka bagian reference, nanti ada tulisan Mendeley. Oke, nah di sini kita buka bagian reference. Ada di sini tulisannya toolsnya itu Mendeley State-O-Matic. Nah, bagian kita buka insert citation. Terus siapa sih penerbit yang tadi gitu? Namanya Roni Zulian. Nih sudah ada nih Roni Zulian. Langsung oke. Ngelak ya teman-teman, sorry. Nanti di sini ada tulisan dari wah, bentar.
software-nya. So, nggak mau gerak deh. Oke, bentar ya. Dari Pak Suryaman dan Erlangga Julian. Nah, terus kan kita pasti di daftar pustaka itu buat nih daftar pustakanya. Daftar pustaka kita break dulu, kita terus rata tengah, daftar pustaka. Nah, terus untuk mendapatkan apa namanya? Sumbernya tadi. Nah, teman-teman bisa buka reference lagi. Nah, terus buka insert bibliografi. Langsung ada. Cara tutupnya gitu. Langsung ya. Langsung. Nah, itu cara manual kalau kita mau masukkan data ke Mendeley jurnalnya. Nah, cara cepatnya gimana sih supaya lebih gampang? Nah, kita buka aplikasi Mendeley sekali lagi, terus buka file, terus buka add files. Contoh. Oh ya, oke. Pertama, teman-teman kalau misalnya mau cara cepat buka Mendeley, nah terus buka tulisannya yang paling atas itu add files. Nah, terus kalau misalnya sudah, pilih files yang mau kita jadikan rujukan. Contoh. Bentar ya teman-teman. Nah, pilih files jurnal yang kita ambil, terus tekan OK. Nah, di sini udah nampak ya filenya dari Tari Muchtar. Nah, terus ini kita nggak yakin nih kalau misalnya namanya Tari Muchtar atau judulnya sudah sesuai dengan apa. Kita buka bagian yang di sini ada kayak gambar jurnal, bagian dekat sebelah author. Nah, tekan bagian itu, kita edit sesuai dengan apa. Benar, namanya adalah kita cek dulu nih. Pertama namanya Tari Muchtar. Terus diterbitkan di jurnal mana? Merupakan skripsi penulis. Nah, berarti ini adalah bentuk skripsi. Nah, kalau skripsi, tesis, disertasi, kita buka bagian tipe, terus kita rubah ke tesis. Bagian tesis. Nah, kita isi bagian-bagian tesisnya, contoh abstraknya. Kita copy dulu. Kita copy, terus yang dibutuhkan lagi teksnya nggak perlu, author keywordnya nggak perlu, departemen. Ini dari fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berarti FISIP ya. Ilmu Politik. Universitas Unsrat. Unsrat apa? Ada yang tahu? Unsrat. Boleh searching nggak? Universitas. Oke, nah sudah dapat nih universitasnya. Nah, tipenya nggak perlu diisi, URL juga nggak perlu. Samratulangi. Oke, Universitas Samratulangi. Oke, sudah selesai. Nah, sudah selesai nih, kita perbaiki di sini bagian sini. Namanya tadi adalah M-Tari. Kita ambil misalnya halaman kedua. Kita ambil. Kita paste. Kita rapikan. Oke, sudah. Nah, terus kita buka. Kita siapa tadi? Muchtar ya? Muchtar Tari. Sudah ada di sini. Nah, tinggal kita tekan OK. Selesai. Di sini udah langsung ada daftar pustakanya. Karena lebih gampang memang kayak yang tadi, secara langsung aja. Kita pilih filenya, terus kita revisi apa-apa saja yang diperlukan. Nah, di situ lebih penting dan lebih cepat lah kerjanya daripada kita harus apa. Nah, biasanya kan ini kita ngambil plug aja gitu ya, ambil copy paste. Nah, biasakan kalau dalam mengambil jurnal itu kita mengubah kata. Contohnya kalau misalnya ini kan dari jurnalnya ini berhubungan tentang model pembelajaran. Ini contohnya mana ya? Hal-hal ini yang bagian
kalimat terakhir, hal-hal inilah yang menjadikan perubahan kurikulum memiliki esensi. Nah, dibiasakan kata-katanya juga dirubah, supaya tidak 100% menjiplak dari jurnal yang ada. Karena nanti pada saat kita mau melakukan Turnitin atau cek plagiarism, pasti nanti kita tahu nih studi literaturnya dari siapa, jurnal mana, dan juga nanti pasti ada tulisan hitam, nanti ada di blok merah gitu. Nah, berarti kan otomatis itu dari jurnal orang ya. Nah, mungkin lebih bagusnya, alangkah baiknya kata-katanya juga dirubah sesuai kebutuhan. Contoh mungkin kalau contoh kalimat yang kayak gini ya, hal-hal inilah yang menjadikan perubahan kurikulum memiliki esensi, bahwa kurikulum yang berorientasi ke masa depan haruslah menjadikan pembelajaran yang bermakna bagi lahirnya insan-insan yang berkualitas. Nah, mungkin kita ubah sedikit kata. Contoh bagian hal-hal inilah yang menjadikan tekad dan semangat untuk perubahan. Tekad pemerintah melakukan perubahan kurikulum untuk memiliki esensi bahwa kurikulum yang berorientasi ke masa depan haruslah menjadikan pembelajaran bermakna bagi lahirnya insan-insan berkualitas. Selesai. Yang penting sudah dirubah katanya ataupun penambahan kata, gitu, supaya ada plagiarism. Seperti itu. Saya nggak ada aplikasi Turnitin ataupun sejenisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin punya aplikasi Turnitin yang setaraf dengan universitas, nah kalau dari pihak fakultas biasanya menyediakannya, mungkin bisa kita pakai di laboratorium fisik. Setahunya itu bisa dipakai untuk Turnitin. Cuman ya kita minta persetujuan lagi kan sama pihak fakultas untuk memakai laboratorium menggunakannya sebagai cek plagiarism. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mau ditanyakan soal Mendeley sebelum kita masuk ke Word tentang pembelajaran Word. Nah, saya juga sedikit memberikan kan supaya lebih mudah ya kalau kita mau buat makalah nggak berceceran nih jurnalnya di kemana-mana gitu. Ini kan kayak ini all dokumen kan banyak nih, entah dokumen MK mana, MK apa. Nah, kita buat dokumen baru, contoh kayak gini, folder MK studi literatur yang kita miliki di MK tersebut, di judul tersebut. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya pengen buat folder tersebut, di sini ada tulisannya create folder. Teman-teman bisa buat misalnya folder MK administrasi pembangunan. Oke, selesai. Nah, di sini teman-teman bisa letak contohnya dokumennya yang tadi. Yang ini ya, ambil. Ini lupa gimana saya mulai itu. Di copy ya? Aduh, aku lupa lagi. Nah, intinya nanti kita gunanya apa? Nah, pokoknya yang paling penting adalah kalau misalnya teman-teman nggak kesulitan dalam apa, masukkan ke folder sesuai dengan mata kuliah ataupun judul yang teman-teman angkat. Seperti itu. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai Mendeley lebih kurangnya seperti itu, dan juga cara penggunanya seperti apa. Kalau misalnya kecepatan ataupun apa bisa ditanyakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dari teman-teman di Zoom yang berada di sini? Misalnya ada yang mau ditanyakan juga nggak apa-apa. Ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, coba cek dulu ya. Teman-teman di Zoom nggak ada yang mau tanya ya? Oke, nggak ada. Mungkin langsung kita lanjut aja ke penggunaan Word untuk pelaksanaan kali ini supaya lebih gampang ya. Nah, dalam penggunaan Word kan kita juga memerlukan perapian makalah sesuai dengan pedoman yang ada. Contoh kalau misalnya KTI, contoh kita buka PKM deh, PKM itu kan ada pedomannya untuk membuat format kepenulisan. Juga bisa gunakan format yang sesuai dengan arahan. Seperti ini. Kamis Roman 12, terus teksnya 1,115, terus ukuran kertas A4, kirinya 4, lebihnya 3. Ya. Kita ambil contoh buat makalahnya.
Kita ambil logonya. Terus kita masukin rata tengah. Oke. Terus kita tekan judulnya gimana? Nah, judulnya adalah lomba karya tulis ilmiah 2020. Terus judulnya adalah tantangan implementasi di lingkungan umrah. Oke. Umrah. Terus disusun oleh gunakan nama dan NIM. 10, 20, 10, 4. Terus biasanya formatnya seperti ini, yakni nama program studi kita. Terus fakultas. Terus universitas. Kota, sebutkan kotanya juga. Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 2022. Oke, kita rata tengahkan, sesuaikan dengan formatnya ya, teman-teman. Diusahakan sesuaikan dengan formatnya. Benar. Kalau rata tengah, kalau rata tengah itu Ctrl F. Oke, Ctrl F. Nah, dari rata tengah nih kita susun rapi-rapi dulu, sesuai dengan format kertasnya juga. Kertasnya juga marginnya adalah tadi apa? 3 ya. Format marginnya itu apa? 443. Ya, 443. Bentar, agak ngelag nih. Topnya berarti atas ya, 4 cm. Bottomnya, bawahnya 3 nggak sih? 3 cm. Ini 3. Terus leftnya 4 cm. Dan ini 3. Selesai. Nah, biasanya saya paling sering lihat makalah kalau misalnya disuruh revisi nih sama dosen kan, bantuin dong direvisikan makalahnya. Nah, pasti gabung di kertasnya. Misalnya mau dijadikan PDF. Ini contohnya kan daftar isi ya. Daftar isi ya biasanya sini. Daftar isi. Oh, bentar. Nah, sebelum kita mau mulai, kita biasakan gunakan style yang bagian sini. Stylenya untuk apa? Nah, kalau heading 1 itu digunakan untuk awal, yang untuk bab, daftar isi, daftar pustaka, dan untuk heading 2 untuk subtemanya. Contohnya kalau misalnya subtema itu bab 1 kan pendahuluan, rumusan masalah sama tujuan makalah gitu. Nah, jadi lebih gampang. Kita gunakan heading 1. Heading 1-nya biasanya formatnya adalah Times New Roman poin 12. Nah, hitam, bold, rata tengah. Oke. Nah, kita gunakan daftar isi. Ini. Terus apa sih gunanya nanti di bagian sini? Nah, nanti apa sih gunanya heading 1, heading 2 dan heading seterusnya? Jadi teman-teman bisa lihat ya selanjutnya. Nah, ini biar enter. Nah, apa sih yang sebenarnya boleh-boleh aja, nggak bagus gitu. Maksudnya nanti pada saat nanti dia mau dijadikan file PDF atau mau dijadikan file apa, pasti nanti halamannya daftar isinya pasti nanti ke atas, pasti besar gitu dia. Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan tabel atau menggunakan daftar tabel, pasti nanti teman-teman akan kesulitan di sana. Mau dijadikan ke Word mau dijadikan ke PDF, dari Word ke PDF itu nanti pasti akan berantakan. Karena dari PDF itu biasanya dia langsung otomatis menggunakan kertas A4. Nah, terus bagaimana sih cara meminimalisir gitu supaya tidak berantakan? Nah, untuk solusinya yang bisa saya sarankan untuk penggunaan itu. Nah, teman-teman, ini daftar apa? Di setiap akhir halaman
itu teman-teman buka layout, terus buka bagian breaks, terus buka next pack. Apa yang membedakan next pack dengan pack? Kalau next pack itu dia berpisah dengan halaman pertama dengan halaman selanjutnya. Kalau pack itu dia tetap bersambungan tapi tetap merapikan makalah. Nah, untuk perbedaan next pack dengan pack yang kedua adalah pada halaman. Kalau teman-teman biasa kan kalau daftar isi kata pengantar itu kan pakai huruf Romawi. Kalau misalnya untuk pendahuluan sampai ke bawah daftar pustaka itu kan pakai huruf angka, pakai angka. Nah, jadi itu yang bisa membedakan. Kita contohkan ya. Nah, halaman tahun 2022 kita next pack kan. Next pack, terus rata tengahkan. Selesai. Nah, kita enter dulu. Kita tekan next pack. Terserah nih, biasanya kan daftar isi itu biasanya kata pengantar, daftar isi, baru nanti pendahuluan. Kalau untuk KTI itu daftar isi langsung ke kata pendahuluan atau abstrak. Nah, langsung aja kita buka break, terus tekan sembarang dulu kata pengantar. Kata pengantar. Kita enter, terus kita layout, kita break, tekan next pack. Oke, next pack itu adalah bab 1. Oke, nah untuk bab 1, teman-teman kalau misalnya biasa nanti nih kalau kita buka heading pasti akan tergabung dengan bab 1, terus nanti bawahnya ada pendahuluan. Cara menggabungkan antara bab 1 dengan pendahuluan langsung dalam satu heading, teman-teman buka heading 1, terus tekan bab 1, terus tekan shift enter. Shift enter buat pendahuluan. Pendahuluan. Nah, kalau misalnya apa perbedaannya? Kita contohkan ya. Heading 1, tanpa kita menggunakan shift enter ya. Bab 1, enter. Bisa ya? Oke. Biasanya bisa. Bentar. Nah ya, bab 1. Enggak gitu. Oke, ini bab 1 nih. Normal ya, normal dulu. Bab 1, terus enter. Pendahuluan. Baru di apa namanya ini? Apa namanya? Ini apa namanya? Dikursorkan. Nah, itu kita buat heading 1. Nah, apa perbedaannya? Pertama jarak. Itu udah pasti. Ini jaraknya beda nih. Heading 1 yang pakai shift enter dengan heading yang menggunakan shift enter. Nah, pada saat view, teman-teman buka view. Nah, terus kita tekan navigasi panel. Itu berbeda. Nah, bab 1 jadi fungsinya shift enter untuk membagi jarak dengan makalah, membagi jarak dengan halaman pada kalimat selanjutnya, gitu. Jadi lebih gampang dan tidak berserakan. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan saya sudah memberikan sedikit contoh tentang heading dan segala macam. Nah, untuk halaman, teman-teman bisa buka insert. Terus teman-teman buka pack number. Biasanya kalau untuk pack number itu bagian bottom, bagian sebelah kanan. Teman-teman sini paham kan? Oke, bottom. Terus ada plan-nya, ada 1, 2, dan 3. Biasanya kalau aku pribadi pakai plan ketiga, paling sering digunakan. Dan juga kebanyakan makalah juga kalau misalnya di cover itu ada buka insert. Ini diajarkan senior sebelumnya, Bang Iksan. Diajarkan Bang Iksan. Buka insert, terus buka bagian shape, terus shape. Oke, shape. Terus ambil lingkaran atau bebas deh apa yang mau teman-teman ambil, tutup. Nah, halaman selanjutnya kan nggak hilang nih. Halaman selanjutnya nggak hilang kan? Udah. Terus garisnya hilang kan? Selesai. Nah, itu kan jadi kan halaman nah ini halaman 2-nya nampak, halaman 3-nya nampak. Itu juga salah satu efek dari next pack dan pack. Nah, itu kalau biasanya dari cover ke halaman selanjutnya biasakan gunakan next pack terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita mau buat nomor atau perapian makalah itu tidak berantakan. Nah, udah selesai dengan penutupan nomor tadi, udah selesai. Nah, kita tekan bagian daftar isi atau bagian heading 1-nya. Contohnya gini, daftar isinya kita bagian daftar isi, terus tekan insert, terus pack number. Kita ganti format pack number, sesuaikan daftar isi kata pengantar abstrak itu menggunakan Romawi.
pakai Romawi, terus start art pilih I1. Oke, udah berubah. Nah, terus untuk kata pengantar I2, karena tadi kita tidak menggunakan next pack. Untuk yang bab 1 halaman 3. Nah, gimana sih cara mengubah I2? Nah, untuk ini kan biasanya bab 1 kan kata pendahuluannya dulu, terus teman-teman buka pack number lagi, kita buka format pack number, terus ganti ke nomor, start art-nya, pilih 1, tekan OK. Selesai. Sesuai daftar isinya I1, kata 1 pendahuluan, 1. Kita jadikan dulu ya, ini heading 1. Kita jadikan heading, terus juga daftar isinya juga heading. Nah, terus di daftar isi yang mungkin teman-teman yang sebagian juga sudah paham bagaimana cara buat daftar isi. Nah, teman-teman buka reference, terus buka table, thematic table 1, baru tekan, selesai. Kontennya dihapus. Nah, nomornya juga sudah sesuai, I1, I2, 1. Oke, teman-teman. Nah, ini yang Pak untuk makalah biasa ataupun KPI ataupun jurnal biasa gitu. Karena ini adalah cara yang paling mudah dan simpel dan mudah kita pahami dan kita pelajari. Ya, Pak, cara cepatnya seperti itu supaya teman-teman juga nggak kebingungan buat makalahnya dan juga lebih rapi lah dalam makalahnya gitu supaya tidak ada berantakan. Ada yang tulisannya makalahnya yang rata kanan kiri benar, cuman marginnya 2. Nah, biasakan dalam pembuatan makalah kita perbaiki dulu format kertasnya, baik itu marginnya, terus untuk style tulisannya, kita siapkan heading 1 dan heading 2-nya, terus juga kita siapkan pada saat siap, pokoknya intinya siap cover, kan mau ke daftar isi, biasakan menggunakan next pack yang kita buka di layout, terus bagian breaks. Nah, ini kan ada bagian pack, ada next pack. Nah, pilih bagian next pack. Dari cover ke bab selanjutnya. Daftar isi, kata pengantar, daftar isi, itu kita gunakan pack. Terus untuk kata daftar isi ke bab 1, gunakan next pack lagi. Supaya nanti nomor dan juga makalahnya juga nggak berantakan. Nah, biasanya kan udah siap, udah makalah nih bab 1. Bab 1 udah selesai. 1 juga udah selesai. Latar belakang ya, latar belakang. Nah, biasakan juga kalau misalnya makalah itu gunakan sesuai dengan babnya. Contohnya nomornya, nomor babnya. Jadi misalnya bab 1, berarti subbabnya adalah 1.1. Latar belakang. Latar belakang. 1.2. Rumusan masalah. 1.3. Tujuan makalah atau tujuan penelitian juga boleh. Nah, juga kalau misalnya dalam rumusan masalah ataupun tujuan penelitian, teman-teman biasakan untuk membuat headline atau redaksinya. Contoh, untuk mengetahui, untuk memperdalam, apa ya biasanya? Untuk mengetahui permasalahan dalam makalah ini, maka yakni, nah, biasakan buat headline seperti ini awalnya, jadi tidak langsung plak pertanyaan. Nah, baru nanti teman-teman bisa gunakan home, terus bagian penomoran 1. Apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Di tujuan penelitian, biasakan juga kita menggunakan headline tadi, contohnya untuk mengetahui permasalahan dalam makalah yang diangkat diperlukan tujuan, yakni buat 1. Nah, biasanya kan nomornya berlanjut nih nomornya. Kan ada kayak tanda petir gini, teman-teman restart nomornya. Supaya apa? Ulang nomornya gitu. Biasakan juga untuk mengetahui tujuan, itu teman-teman buat seperti ini. Untuk mengetahui lebih
lebih dalam tentang pengertian musyawarah. Selesai. Oke. Oke, selesai teman-teman. Nah, udah seperti ini, teman-teman langsung buka layout, terus break, terus pack. Dan gitu selanjutnya, supaya makalahnya lebih rapi. Saya ada satu rekomendasi. Teman-teman, saya mau nanya dulu deh, sama teman-teman di Zoom maupun yang ada di sini. Biasanya teman-teman untuk cari jurnal di mana? Google Scholar. Terus, Mendeley itu di mana? Biasanya kan kalau di Google itu kita bisa cari di ini bang, kayak di tab yang di atas itu kan. Ya. Tinggal dicari aja mau jurnal apa terus pasti keluar. Itu online. Nah, Kebanyakan gitu. Oke, coba salah satu contohnya. Penerapan. Oh, kalau itu adalah jurnal hasil download kita ataupun jurnal yang kita masukkan ke Mendeley-nya. Iya, Mendeley offline. Jadi kalau misalnya untuk Mendeley offline teman-teman miliki, itu kan dari hasil teman-teman masukin jurnalnya ke dalam ini ataupun judul yang sudah dimasukin ke dalam ini gitu. Nah, berarti teman-teman di sini biasanya ngambilnya dari Google lah ya intinya, dari Google gitu. Saya ada satu aplikasi rekomendasi teman-teman untuk cari jurnal. Waktunya juga apa, Mepet? Jadi saya langsung aja buka. Nama aplikasinya adalah Oke. Nama aplikasinya itu Publish or Perish 8. Nama aplikasinya ya, teman-teman. Teman-teman bisa buka. Ini saya dapat dari TikTok sih sebenarnya. Jadi banyak manfaat TikTok itu sebenarnya, asalkan digunakan dengan baik. Banyak rekomendasi aplikasi, karena waktunya juga sudah mau habis ya teman-teman. Jadi ada satu aplikasi yang aku rekomendasikan yang namanya Publish or Perish. Yang teman-teman bisa download di laptop teman-teman, bisa dia di Chrome ataupun Mozilla Firefox juga bisa. Terus nanti pokoknya keuntungannya adalah sesuai dengan keyword yang kita ambil, sesuai dengan keyword yang kita pilih, sesuai dengan kata kunci yang kita mau ambil di makalah atau di jurnal tersebut. Di sini banyak pilihannya karena memang disuruh apa namanya? Untuk laptop aja, untuk laptop saja. Tidak bisa untuk HP. Mendeley juga bisa sulitan juga ya pakai HP. Dan juga sistem. Benar-benar. Ya, dia untuk laptop. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan hari ini. Kayaknya berbelit-belit juga. Maaf juga kalau misalnya baru perdana ya. Jadi mohon maklum gitu. Jadi kalau misalnya ada penyampaian tidak ataupun penyampaian bisa apa, bisa nanti tanyakan ke saya melalui WA kelas. Teman-teman kan di sini teman kelas semua ya, jadi mungkin teman-teman juga punya WA saya, pasti teman-teman bisa WA untuk nanya bagaimana gambaran selanjutnya gitu. Tapi kalau misalnya apa, bisa dihubungi saja melalui WA tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata penyampaian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Rizky Gunawan atas pemaparan materinya tentang pelatihan Mendeley dan Microsoft Word dalam program dosen jilid 2 ini. Semoga apa yang disampaikan oleh saudara Rizky Gunawan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karya tulis ilmiah, jurnal maupun skripsi kita nanti. Selanjutnya kita masuki acara sesi tanya jawab, dan saya akan membuka 2 sesi pertanyaan kepada para peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu dan memperkenalkan diri. Bagi teman-teman yang ada di Zoom, mungkin juga kalau misalnya mau ditanyakan, disilahkan. Mungkin saya bisa bantu jawab. Buat teman-teman yang ada di Zoom, jika ingin bertanya, tidak lupa untuk melakukan visualisasinya dan memperkenalkan diri. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Buat para peserta yang ada di sini, apa yang tadi untuk bertanya? Silakan saudara Amin.
Maju ke depan. Maju ke depan. Panitia, tolong mic-nya. Panitia, tolong mic-nya kasih keras. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda. Saya dari Perhimpunan tentunya angkatan 2019. Saya ingin bertanya terkait pada penulisan pembuatan cover makalah yang ada di tentunya ya, terkait dengan logo. Nah, ada nggak sih kayak ukuran tetapnya gitu logo yang dimakai? Kalau kemudian menurut Rizky ada nggak? Soalnya oke ya udah ada gitu, tidak ada ukuran pastinya gitu. Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Terkait ukuran logo ya. Kalau logo itu biasanya yang saya gunakan dan kebanyakan makalah itu 3. Jadi teman-teman bisa mengubahnya di picture, terus bagian picture format. Nah, terus untuk logo antara 3 sama 3 nih. 3 cm atau kecilan ya? Benar. Antara 5 nggak salah, benar. Nah, ya 5 cm. Apa tuh? Oh, itu marginnya. Nah, kalau logo itu biasanya di skripsi pun itu biasanya 5 cm ukurannya. Jadi untuk mengubah, nah terus kan logo ini kan ada 2 ya, 2 versi nih, juga 2 versi. Yang pertama, nah mungkin yang teman-teman bisa gunakan adalah bagian sebelah kiri. Ini yang di share screen nggak nampak ya? Bentar. Ada tadi salah satu teman kita nanya soal logo, ukuran logo. Nah, saran saya pribadi untuk gunakan logo ukuran 5 cm. Teman-teman bisa buka picture format 5 cm. Selesai. Nah, ini contohnya. Ini kita tekan dulu ya. Terus kita kecilkan. Nah, kita rubah jadi 5 cm. Gitu. Itu sih Umi yang bisa saya jawab untuk logo. Nggak salah di pedoman skripsi FISIP itu ada juga untuk logo, nggak salah ya. Itu ukuran logo antara 4 atau 5 cm. Nah, mungkin itu bisa dijadikan pedoman untuk pembuatan makalah kita. Begitu. Oke, sama-sama. Begitu teman-teman. Oke. Ini langsung aja ya. Ya, langsung. Ini kan biasanya itu yang dalam cover itu kan ada logo yang di tengah juga kan? Biasanya di tengah sama yang di atas. Kalau dari Umrah sendiri itu memang bebas atau memang ada ketentuan kita harus menggunakan logo yang berada di atas atau di tengah gitu? Oke. Ada yang resen. Oke. Nah, saya bantu jawab. Untuk makalah biasanya menggunakan logo di atas. Sedangkan untuk skripsi baru menggunakan logo di bagian tengah. Teman-teman juga bisa lihat di pedoman skripsi, itu udah pasti ada formatnya. Tadi Bang Farhan juga buka, itu format untuk skripsi itu logonya tengah. Nah, kan kebanyakan kita buat logo itu di atas atau di tengah. Nah, kalau untuk makalah, saran saya pribadi menggunakan logo di atas. Nah, terus untuk bagian-bagian cover apa aja sih biasanya gitu? Oke, untuk bagian cover biasanya kita buat dulu. Bagian cover itu biasakan bawah cover itu adalah nama mata kuliah. Nama mata kuliah. Contoh mata kuliahnya adalah inovasi sektor publik. Inovasi sektor publik. Terus di bawah inovasi sektor publik, teman-teman bisa gunakan dosen pengampu. Dosen pengampu. Waktu itu di semester berapa ya? 4 nggak salah. Dosen pengampu inovasi sektor publik itu Pak Edison. Nah, terus disusun oleh berapa orang. Terus, di bawah nama dosen gunakan
waktu pelaksanaan. Bentar ya teman-teman. Nah, biasakan untuk makalahnya itu ya kayak tadi ya, ini kayak ada lag, juga udah parah. Kalau lag kasih. Teman-teman di Zoom nampak kan share screen-nya? Nampak ya? Nampak ini. Oke, thank you. Sorry nih. Marginnya 4433 4343 ini di sini nama mata kuliah, terus sebutkan nama, NIM, kota, kepulauan, tahun. Nah, terus pada tahun 2021 segala macamnya. Begitu Pang ya. Pang. Oke, yang ada di gimana Pang? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, biasanya itu dalam makalah tuh Pak. Ada kayak di atas itu makalah, ada juga di makalah itu benar kalau kita buat makalah tentang judulnya ini. Terus ditulis gitu kayak makalah langsung ke judulnya ini gitu, judul. Redaksi makalah. Ya, sama redaksi makalah itu sebenarnya benar tidak? Kadang-kadang kan kita Yang di mana tuh, di mana? di cover ya. Di cover. Di mana tuh? Contohnya? Di atasnya gitu kan, kayak ada makalah apa gitu Oh. buat. Itu salah nggak sih Bang? Makalah kelompok 5 gitu. Ya, langsung ke Ya, judulnya makalah juga kelompok kayak 5. gitu. Oh, langsung. Oh, oke. Itu biasanya adalah format makalah anak SMA. Saya jujur ya, itu adalah format makalah anak SMA. Kita di perkuliahan yang saya pelajari juga, nah itu makalah yang bagus seperti ini. Jadi tidak perlu disebutkan makalah. Karena memang disuruh buat makalah, ya kan? Kita disuruh buat makalah, cuman tidak perlu disebutkan nama makalah atau nah mungkin yang yang membedakan kan ya disusun oleh kelompok 2, kelompok 1 dengan nama ya udah selesai. Gitu sih untuk makalah ya yang lebih bagus untuk enak dilihat gitu. Itu sih Novang yang bisa. Oke, sama-sama. Nah, dari Zoom itu ada Fani. Silahkan Fani, apa tuh pertanyaannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani, NIM 190563201025. Di sini saya ingin bertanya nih dengan pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Abang Rizky Gunawan ya. Terkait dengan ini tadi, Ki, pada saat mau mindah nih dari halaman 1 ke halaman seterusnya, itu kan pakai Nextpack ya, sesuai dengan rekomendasi Rizky tadi. Sama saya menggunakan Nextpack itu Ki, terkadang ada beberapa kali yang apabila ditekan Nextpack-nya itu langsung dia kosong Ki halamannya. Jadi misalnya kalau daftar isi yang Rizky tadi itu kan dia kan nggak pindah ke bawah kan. Nah kadang itu ada yang dia jadinya langsung ke bawahnya lagi gitu. Jadinya 3 lembar bukan 2 lembar. Nah terus kadang yang lembar baru itu yang kosong itu nggak bisa dihapus Ki. Jadi itu solusinya gimana ya Ki? Kadang tuh ada tau Ki yang nggak tahu ya saya sendiri atau teman-teman lain juga pernah ngalamin itu. Apabila ditekan Nextpack-nya maka muncul lembar kosong dan itu nggak bisa dihapus. Mungkin bisa diskusiin sama-sama solusinya. Terima kasih. Oke, sama-sama Fani atas pertanyaannya. Mungkin rangkuman pertanyaannya adalah pada saat kita mau menggunakan pack atau Nextpack, terus halaman selanjutnya nih, terus kita di halaman yang selanjutnya itu kosong, tes kosong, pas mau dihapus lagi nggak bisa. Gitu, mungkin begitu ya pertanyaan intinya, Fani. Benar. Oke, aku juga pernah ngalamin hal yang sama untuk makalah yang seperti itu kan aku juga pernah belajar yang kayak gitu. Aku ngambil tindakan langsung buat kertas baru, buka file, terus kertas blank dokumen, langsung buat kertas baru. Kenapa? Karena pada saat kalau terus tadi kan kosong. Misalnya ini kan hasil dari bab 1. Terus jadinya halaman itu kosong dan ini terisi bab 2. Aku ngambil tindakan langsung, aku ngambil kertas baru.
blank dokumen, karena itu lebih efektif supaya tidak memperburuk kertas kita, tidak memperburuk isi makalah kita, dan juga tidak buat makalah kita itu berantakan seperti itu. Mungkin ada solusinya yang pernah dijalankan, tapi aku jarang ngadepin seperti itu. Tapi pada saat kalau misalnya sedang mengalami hal yang seperti itu, langsung ganti blank dokumen atau file baru. Nah, kenapa aku memberikan itu? Karena kan sebelumnya materi makalah kita itu kan sebenarnya udah rapi, jadi tinggal copy paste aja, copy paste. Terus yang bagian halaman tadi itu jangan di copy paste lagi, sesuaikan dengan apanya, format-format ataupun langkah-langkah yang sudah diberitahukan gitu. Mungkin seperti itu sih, Fani, yang bisa aku jawab untuk permasalahan makalah ataupun satu halaman itu kosong. Gitu. Oke, makasih Rizky. Oke, sama-sama Fani. Mungkin udah ya, teman. Baik, terima kasih kepada para peserta yang telah memberikan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya kita masuki acara sesi foto bersama yang akan dipandu oleh panitia dokumentasi. Kepada panitia dokumentasi untuk dapat mengatur peserta untuk mengambil sesi dokumentasi. Boleh dong minta tolong ini di rekan-rekan untuk di SS juga. Bentar, ini yang di Zoom dulu ya. Tolong ya. Teman-teman bisa hidupkan kameranya, karena ini juga sebagai bukti teman-teman masuk dalam pelatihan hari ini. Jadi bagi yang tidak masuk, amanah yang telah diberikan, teman-teman tidak ada absennya. Yang hadir secara offline mungkin kalau misalnya bisa masuk Zoom nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak bisa, ya Pak. Yang hadir secara offline, tolong satu perwakilan suruh ambil absensi ke atas, Ki. Perwakilan bisa ambil Absensi kelas anak 19, Ki. Bisa ambil absensi. Siapa? Asar juga boleh, Asar. Reza yang ambil, Pak. Baik, yang offline itu ada Farida, Delvi, Roni. Rere bisa nggak, Re? Bisa download di Rere. Baik, Pak. Saya hitung ya. Di sini masih banyak yang off cam, tapi kalau misalnya apa, saya mulai saja ya. Untuk slide pertama ada 4 slide. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua ada. Oke, kamera hidup semua. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. Dastin Pratiwi, Dwi Utari, Esteria, Nafisa, bisa hidupkan kamera. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, satu slide terakhir. Ada Desti, Kalda, Nafisa, Taufik, Nurzila, Nurul Hasanah, Sabirin, Eldala Hesti. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, sudah Pak.